Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Nukman dengan NIM 2405 Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihartono. Yang pertama ada pengertian. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat keras seperti komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya. Jaringan ini pada dasarnya berfokus pada konektivitas fisik dan logis antar perangkat. Masing-masing komputer dalam jaringan beroperasi secara mandiri dan otonom. Di sisi lain, sistem terdistribusi dibangun di atas jaringan komputer, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Sistem ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang mengelola banyak proses di berbagai komputer seolah-olah semuanya adalah satu kesatuan. Namun perbedaan utamanya terletak pada perangkat lunaknya, di mana sistem terdistribusi memiliki tingkat keterpaduan dan transparansi yang lebih tinggi. Pengguna tidak perlu menyadari adanya banyak proses atau lokasi fisik dari setiap komponen, karena semuanya tampak sebagai satu sistem yang terintegrasi. Dengan kata lain, jika jaringan komputer adalah infrastrukturnya, maka sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang menggunakannya untuk menciptakan pengalaman komputasi yang lebih terpadu. Kemudian ada bentuk dari jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Untuk jaringan komputer terpusat, bentuknya yaitu hanya berupa satu server, namun digunakan berbagai user. Nah, jika jaringan terdistribusi bisa terdiri dari beberapa server terpisah namun berasal dari sumber yang sama. Nah, dari beberapa server tersebut memiliki user-user yang berbeda tergantung server manakah yang menjadi penghubungnya. Kemudian ada pembagian jaringan yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan grafis, ada PAN atau Personal Area Network yang hanya dimiliki oleh perorangan, contohnya adalah Bluetooth. Kemudian ada LAN atau Local Area Network yang hanya berada pada area lokal atau area internal, contohnya adalah komputer lab. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan internet yang menyebar hingga satu kota. Contohnya adalah misalkan jaringan dari PT Telkom untuk satu kota. Kemudian juga bisa jaringan dari kampus yang hanya diakses orang yang memiliki email tersebut. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan internet yang mendunia. Contohnya adalah jaringan internasional seperti Google dan Microsoft. Kemudian ada jaringan militer yang dapat diakses oleh militer-militer di dunia. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan akses, ada dua, yaitu intranet, yaitu suatu jaringan yang hanya dapat diakses dalam internal. Contohnya yaitu seperti website internal perusahaan. Kemudian contoh lagi yaitu seperti siakat atau sistem akademik dalam kampus. Kemudian ada internet atau yang biasa kita gunakan, yaitu suatu jaringan yang dapat diakses secara umum atau publik. Contohnya yaitu seperti Google, Yahoo, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada seperti situs e-commerce online layaknya Tokopedia, Shopee, Amazon, dan lain-lain. Yang ketiga ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangun, yaitu yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah sistem jaringan sementara yang digunakannya tanpa adanya infrastruktur tetap. Contohnya seperti WiFi yang dapat menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian ada infrastruktur sendiri, yaitu menggunakan suatu perangkat yang dibangun secara permanen. Kemudian ada pembagian jaringan yang kedua, yaitu yang pertama ada penggunaan kabel yang berupa jaringan berkabel atau wired dan jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel biasanya digunakan untuk seperti WiFi dari HP ke router, kemudian juga dapat berupa Bluetooth. Yang terakhir
Yang kedua yaitu acara siaran atau casting, unicast. Yang pertama ada unicast atau dari satu ke satu, yang kedua ada multicast dari satu ke grup, dan yang ketiga ada broadcast yang dari satu ke semua. Selanjutnya ada tentang topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus yang bentuknya horizontal, kemudian diikuti oleh klien 1 hingga klien 4. Untuk kelebihan topologi bus adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian ada penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir ada topologi, yaitu topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun ada kekurangannya, yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian yang kedua ada proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang terakhir ada yaitu topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian ada topologi ring yang berbentuk bulat lingkaran mengelilingi para komputer klien. Untuk kelebihannya yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, kemudian mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan kemudian biaya instalasi yang cukup murah. Namun kekurangannya ada kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian troubleshooting atau perbaikan bisa dibilang cukup rumit. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kemudian ada pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star berbentuk seperti layaknya bintang dengan sumber server ada di tengah dan user klien di samping-sampingnya. Ada kelebihan topologi star, yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kemudian ada kekurangannya, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Lalu jaringan yang sangat tergantung pada terminal pusat. Dan yang terakhir ada topologi mesh yang berbentuk seperti tadi jaringan terdistribusi, yang dimana komputer satu dapat terhubung dengan komputer lain meskipun arahnya berbeda. Untuk kelebihan topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, lalu membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Terima kasih, sekian atas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.